Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi bistuqi wal wafa. Amma ba'd. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah tafsir dari buku Profesor Salman Harub dengan tema nahi. Pada hal ini ada 5 kaidah yang akan saya jelaskan, yakni nahi. Nahi adalah menurut bahasa adalah larangan, menurut istilah adalah larangan agar meninggalkan perbuatan. Maksudnya adalah semua yang dilarang oleh Allah kepada manusia sebagai hambanya, atau dari Rasulullah SAW kepada umatnya, atau larangan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang ada di bawahnya. Kemudian next, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama ini berbunyi an-nahyu yaqtadi at-tahrima wal fawra wad dawama ila qarinati. Kaidah yang pertama ini, nahi ini ada beberapa ketentuan. Jadi kaidah pertama ini itu artinya tadi an-nahi menghendaki keharaman dan kesegeraan dilaksanakan dan berlaku selamanya, kecuali terdapat indikasi. Nah, pada nahi ini ada beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya tahrim. Pertama, larangan terhadap sesuatu wajib dijauhi sejak diharamkan padanya. Kedua, larangan itu bersifat tetap hukumnya sehingga datang dalil yang menghapuskan hukumnya. Ketiga, jika ada tanda atau indikasi atau qarinah yang menunjukkan bahwa larangan itu untuk menyucikan al-tanziyah li-an-tanzi, maka maknanya adalah larangan nahi dialihkan kepada makna tersebut. Misalnya di sini terdapat pada surat Al-An'am yang berbunyi wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Nah, dalam ayat ini dilarang membunuh anak-anak karena miskin. Ini menunjukkan bahwa membunuh anak-anak karena miskin itu hukumnya haram, karena tidak ada dalil atau qarinah yang lain untuk menghapuskan hukum haramnya itu. Jadi haram hukumnya membunuh anak-anak karena miskin. Nah, sejak adanya larangan dalam ayat itu dan hukumnya tetap karena tidak ada dalil yang mengalihkan ke hukum yang lain, itu maka hukumnya akan tetap dan akan berlaku selamanya. Kemudian next, kaidah yang kedua, yakni berbunyi an-nahyu anil lazima an-nahyu anil lazimi ablaghu fil dilalati ala an-nahyi anil ma'luzumi minan nahyi anhu ibtidaan. Maknanya, larangan terhadap yang niscaya atau lazim lebih kuat menunjukkannya kepada larangan terhadap yang diniscayakan atau malzum daripada melarangnya secara berdiri sendiri. Nah, melarang sesuatu yang lazim mengantarkan kepada yang dilarang lebih kuat mengandung pelarangan. Nah, misalnya pernyataan kita, saya tidak akan pernah melihatmu lagi di sini. Nah, itu lebih kuat pesannya kepada yang disapa daripada akan kita katakan seperti ini, jangan datang ke sini lagi. Nah, kayak gitu. Contohnya di sini ada pada dan surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, mendekati zina saja itu dilarang, apalagi mengerjakannya. Terus contoh lagi di surat Al-An'am ayat
151 yang berbunyi wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang artinya dan janganlah kamu dekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Nah, mendekati perbuatan yang keji saja itu dilarang, seperti berzina, mencuri dan sebagainya, apalagi mengerjakannya. Nah, seperti itu. Kemudian next yang kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga ini adalah berbunyi idza naha syari'u 'ani syai'in naha 'an ba'dihi wa idza marra bi syai'in kana amiran fi jami'ihi. Maknanya di dalam syar'i atau syarak melarang sesuatu berarti ia melarang juga sebagainya, dan bila memerintahkan sesuatu berarti ia memerintahkan pula seluruhnya. Nah, di dalam syariat Islam terdapat larangan dan perintah dari syar'i dan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaannya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i untuk mengerjakannya adalah bagian dari yang dituntut. Untuk menyempurnakannya kadang-kadang manfaat tidak tercapai kecuali menyempurnakannya. Nah, berbeda dengan urusan-urusan yang dilarang mengerjakannya, karena sesungguhnya larangan mengerjakan sesuatu itu adalah termasuk bagian kejahatan yang hendak dihilangkan, karena buruk dan bahayanya. Jadi bahwasanya hak larangan itu bersifat umum bagi seluruh bagian-bagiannya, kecuali ada dalil atau qarinah yang mengecualikannya dari bagian-bagiannya. Seperti ketika ada contoh kulit bangkai yang disamak dan lain-lain dari yang ditunjukkan oleh syar'i dari sebagian urusan yang diharamkan. Demikian pula dikatakan jika larangan itu dikaitkan dengan perkara-perkara yang sifatnya mustarak, maka seluruh bagiannya itu diharamkan. Dengan adanya larangan, jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagian dari babi, maka haram semua yang terkait dengan babi itu. Mengharamkan bagian khamr, maka semua khamr haram hukumnya. Contoh yang diharamkan oleh syara' dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini artinya ini diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Yang dimaksud mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sebenarnya semua hal yang disebutkan dalam ayat tadi itu diharamkan. Nah,
dengan keharaman secara mutlak dengan seluruh bagian-bagiannya dan potongan-potongannya, sedikit atau banyak, maka haram hukumnya, entah itu mengkonsumsi urat atau sumsum, bangkai atau lemaknya atau dagingnya dan lain-lain dari bagian bangkai tersebut. Nah, kecuali ada dalil. Nah, ini kecuali ada dalil yang mengecualikannya, seperti kehalangan penggunaan kulitnya jika telah disamak. Kemudian next, kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ini berbunyi iradul insya'i bi sighatil khabari ablaghu min iradihi bi sighatil insya'i. Maknanya menyatakan insya'i dengan bentuk khabari lebih kuat maknanya daripada menyatakannya dengan bentuk insya'i. Nah, insya'i di sini apa? Insya'i di sini adalah ungkapan kalimat selain kalimat berita, seperti kalimat sumpah, panggilan, harapan, dambaan, tanya, perintah dan larangan. Nah, khabari di sini adalah kalimat yang terkandung di dalamnya benar atau salah. Ada yang menyatakannya kalimat yang dapat dipandang benar atau dipandang salah. Nah, mengungkapkan kalimat insya'i ini dalam bentuk kalimat khabari lebih kuat maknanya dalam memerintahkan atau melarang. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena dorongannya lebih kuat, sehingga pekerjaan itu seakan-akan harus segera dikerjakan, yang karenanya diberitakan. Kaidah ini mengandung dua persoalan. Yang pertama, larangan diungkapkan dengan kalimat berita atau kalimat negatif yang dimaksudkan untuk larangan. Kedua, perintah diungkapkan dengan kalimat berita. Yang pertama, larangan diungkapkan dengan kalimat negatif. Contohnya di sini pada ayat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji tersebut. Nah, kalimat berita itu maksudnya adalah larangan. Kemudian contoh yang kedua, perintah diungkapkan dengan kalimat berita. Di sini ada pada ayat wal walidatu yuridna auladahunna haulaini kamilain, yang artinya para ibu menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, kalimat itu adalah berita, maksudnya adalah untuk perintah. Kemudian next, kaidah yang kelima, yang terakhir. Kaidah ini berbunyi an-nahyu yaqtadil fasada. Maknanya adalah larangan disebabkan adanya akibat buruk. Nah, kaidah ini diperdebatkan banyak ulama, dan ulama memberikan kesimpulan bahwasanya sebuah larangan menunjukkan adanya sesuatu akibat buruk pada yang dilarang. Kriterianya adalah apakah larangan berkaitan secara khusus dengan substansi masalah yang dilarang, namun sesuatu yang dilarang karena sifat yang dimilikinya, bukan karena substansinya. Nah, maka yang lebih baik adalah memandang larangan itu disebabkan akibat buruknya. Nah, bila larangan beserta sifatnya itu ada kaitan langsung dengan konsekuensi tidak baik tersebut, maka hal itu misalnya larangan sholat. Nah, hal ini misalnya larangan sholat dalam keadaan mabuk dan jual beli setelah azan kedua pada sholat Jumat. Bagi yang berpendapat wajibnya hukum sholat tersebut atau larangan itu karena adanya bahaya mabuk, misalnya tidak sadar apa yang diucapkan dan apa bahayanya. Jual beli yaitu
hilangnya waktu sholat Jumat. Adapun bila larangan itu mengenai sesuatu secara umum dan tidak dikaitkan dengan sifat tertentu atau dengan ibadah tertentu, maka yang lebih baik adalah memandang bahwa larangan itu tidak menunjukkan adanya akibat buruk. Misalnya sholat di negeri yang dirampas. Nah, sholat dengan pakaian sutra atau memakai emas bagi laki-laki. Nah, hal itu karena larangan terhadap hal-hal itu umum, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Contoh-contohnya yakni: satu, larangan karena adanya akibat buruk. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, dilarang karena substansinya. Pada surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, akibat buruk yang ditimbulkan zina itu pasti jelas. Kemudian contoh yang kedua, dilarang karena sifatnya. Di sini pada surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk. Mabuk ini sifatnya adalah tidak mengerti apa yang diucapkan. Nah, akibat buruk yaitu salatnya tidak sah, karena itulah dilarang. Nah, yang kedua, larangan karena tidak timbulnya akibat buruk. Di sini contohnya pada surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Larangan ini disebabkan adanya akibat buruk. Nah, jadi di sini di kaidah kelima ini ada beberapa aspek. Yang pertama, larangan karena substansinya, maka hal itu pasti menimbulkan akibat buruk. Yang kedua, larangan karena sifatnya, maka hal itu lebih baik dipahami menimbulkan akibat buruk. Dan yang ketiga, larangan bersifat umum yang tidak berkaitan dengan situasi atau ibadah tertentu. Larangan itu tidak menimbulkan akibat. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada salah kata atau kurang untuk materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.